Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Ada salah satu gebrakan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 adalah dalam bidang seni musik klasik. Nah, dengan pembentukan G20 Orkestra. Hal menariknya, dirijen atau konduktor muda Indonesia yakni Yunis Tong ditunjuk sebagai dirijen pada pertunjukan perdana G20 Orkestra yang berlangsung pada September lalu. Bagaimana kisahnya? Berikut wawancara rekan Gemma Tanjung dengan sosok Yunis Tong yang sempat mencuri perhatian ini. Gimana, merinding ya dengan cuplikan musik klasik tadi. Nah, tadi adalah orkestra yang sedang latihan untuk pertunjukan dan saat ini saya berada di Aula Simfonia di kawasan Jakarta Pusat. Saya akan langsung mengajak Anda untuk mengobrol dengan salah satu konduktor yang kemarin sempat tampil di acara G20 di pelataran Borobudur. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan konduktor Yunis Tong. Mbak. Baik, saya Gemma nih Mbak. Mbak, saya kan ingin mengajak penonton Selamat Pagi Indonesia untuk mengenal lebih jauh sosok dari Yunis Tong ini. Iya. Bisa dong Mbak diceritain sebenarnya latar belakang Mbak Yunis itu seperti apa sih? Apakah memang di musik dari awal atau ini menjadi salah satu terobosan aja di sini? Belajar musik memang harus dari kecil ya, karena kan itu satu keahlian yang nggak bisa langsung belajar gitu ya, langsung dikuasain. Memang harus itu include sama kita punya muscle ya. Jadi memang kita harus latih dari kecil sampai besar. Nah, waktu saya kecil kita mulai dengan piano. Jadi semua saudara-saudara saya, saudara kandung saya harus belajar piano. Kenapa? Karena memang ayah saya suka musik. Ayah saya Stephen Tong dan ibu saya memang guru piano. Ya, guru piano pertama kita juga. Nah, dari kecil itu memang saya enjoy main piano, tetapi rada dipaksa. Ya, namanya anak kecil kan harus dipaksa gitu kan, maunya main. Nah, setelah waktu besar, saya mulai masuk ke sekolah musik piano. Tapi kok saya rasa piano tuh sangat lonely gitu, karena piano harus latihannya cuma sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain sama temen. Kalau waktunya terbatas basically. Terus saya pikir, waduh, saya tapi juga suka dengan nyanyi kur. Saya enjoy punya satu komunitas di mana saya bisa sharing. Nah, di sanalah saya mau coba belajar kondak. Jadi ada kelas waktu saya lagi ambil piano. Jadi kita sebagai konduktor itu seperti naked begitu di depan orang. Ya, karena apapun yang kita peragakan itu yang akan orang terima. Ya. Nah, apapun yang kita pelajari sebelumnya kita kondak masuk itu yang akan mempengaruhi kita bagaimana kondak. Jadi waktu kita belajar bukan kita belajar 1, 2, 3, 4-nya di mana, bukan belajar kita tingginya seberapa, tetapi kita harus belajar artinya dari lagu itu seperti apa, bagaimana cara mengekspresinya, bagaimana cara menyampaikan apa yang kita interpretasikan dari musik itu, dari komposer itu, sampai ke musisi bisa mengerti dan bisa menerapkannya. Ya. Nah, kita waktu di kondak di depan itu bukan cuma asal kanan kiri. Orang suka bilang, oh kamu kayak goreng nasi gitu ya. Karena kan tangan dari belakang kan begini doang kan. Enggak, tapi kita harus menyampaikannya. Dan di sana kita berkomunikasi. Kalau diperhatikan nanti ada orkestra ataupun chord yang ngelihat ke konduktor itu karena kita berkomunikasi dalam musik. Memang perlu latihan semuanya dan waktu performance itu yang paling penting karena di sana tidak bisa latihan, tidak bisa di-cut, tidak bisa diapa-apain gitu loh. Tapi ketika menjadi kondak itu harus bisa semua alat musik nggak sih Mbak? Karena kan banyak tuh alat musik yang memainkannya itu. Itu bagaimana? Saya sih pasti tidak bisa. Berarti bagaimana cara berkomunikasi dengan yang misalnya Mbak nggak bisa alat musiknya begitu ya? Tapi memang kebanyakan konduktor itu backgroundnya dari piano. Nah, karena dengan piano kita dibiasakan melihat semuanya dari 2 staff. Piano itu satu mini orkestra. Jumlah posisinya. Musisi kita targetkan memang 60 ya. Nanti waktu selain di panggung ada musisi yang main orkestra, tetapi juga ada 100 orang untuk kur.
Oke. Jadi di panggung totalnya bisa kira 170-180-an gitu. Oke Mbak Yunis, aku juga mau ngajak ngobrol nih soal yang G20 kemarin. Kan tanggal 12 September Mbak Yunis memimpin orkestra untuk pertemuan Menteri Kebudayaan G20 ya di Pelataran Borobudur. Itu ceritanya bagaimana sih Pak? Saya dikontak oleh Pak Ananda, ya. Pak, saya mau bersedia untuk conduct G20 orkestra. Saya bilang, wah mau sekali, kan itu kan kesempatan yang tidak terulang lagi ya mungkin kan. Terus tetapi memang dengan itu challenge-nya ada. Jadi lagu-lagunya itu lagu-lagu yang jarang dimainkan juga, dipilih oleh Pak Ananda. Tapi dan juga ada 70 musisi yang saya tidak pernah ketemu sama sekali. Itu Dari luar negeri juga tuh? ada setengahnya dari orang Indonesia. Oh, oke. Itu uniknya ini, karena memang kita kan yang G20 presidensi kan, kita yang host. Nah 30 orang dari Indonesia, sisanya tuh dari luar negeri, dari 20 negara sisanya. Yang interesting itu, karena saya tidak pernah ketemu mereka, saya tidak kenal mereka mainnya seperti apa. Jadi di hari pertama waktu latihan bunyinya seperti apa, ya interesting lah ya. Tetapi karena kita di karantina selama 10 hari berturut-turut ya, ketemu pagi, siang, malam tuh ketemu mereka. Jadi by the end of the time, sampai hari performance kita udah kayak keluarga semuanya. Dalam 10 hari itu? Dalam 10 hari. Karena memang kan dipaksa gitu kan, kayak gitu. Dipaksa tapi kita sih senang sih, enjoy gitu. Nah, Pak Nadiem sendiri kan juga bilang kalau orkestra G20 ini kan menggambarkan harmoni dan keselarasan dari kolaborasi negara G20 dalam sektor budaya-budaya. Nah, menurut Mbak Yunis sendiri nih, makna G20 orkestra sendiri ketika kemarin Mbak Yunis memimpin sebagai konduktor seperti apa sih Mbak? Buat saya sih itu satu keharmonisan di antara kayak Bhinneka Tunggal Ika. Kita kan memang sangat menjunjungi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini diterapkan jauh lebih besar ya, karena bukan hanya Indonesia tetapi juga dari negara-negara lain. Ya. Nah, apapun yang kita pernah lewatin, negara apapun itu saat itu tidak terasa sama sekali. Malah kalau ada orang misalnya bilang, oh saya dari negara ini, saya dari negara ini, mereka excited. Oh saya nggak pernah ke sana. Dan mereka juga sendiri sangat excited dengan datang ke Indonesia. Mereka melihat, waduh betapa kayanya Indonesia ini. Jadi memang keharmonisan yang kita mau capai memang ada di sana. Gitu. Jadi memang keharmonisan budaya bisa dicapai dengan musik ya Mbak? Betul, sangat bisa. Kita sekarang lihat latihannya. Kita lihat sebentar. Tadi kita baru saja menyaksikan latihan dari orkestra, saya merinding banget loh Mbak. Itu latihannya pakai lagu apa? Itu di Porsche, Symphony 9, New World Symphony. Itu dia Bu. Untuk Monas, kita hari ini akan ada konser Monas. Kita mengadakan di tahun 2019. Kita grup pertama yang mengadakan classical concert di Opera Swiss. Itu dihadiri di 2.500 orang. Orkestra Indonesia di negara lain itu bagaimana sih? Orkestra Indonesia memang belum selama ya seberpengalaman negara lain, tetapi Indonesia punya orkestra sudah sangat lumayan. Ya, karya-karya yang kita mainkan itu bukan karya-karya mudah, ya. Dan kita juga, saya sangat bersyukur adanya orkestra lainnya, beberapa orkestra di Jakarta kan. Nah, saya bersyukur kenapa? Bukannya saya tidak mau ada namanya kompetisi, tapi saya rasa dengan the more expose musisinya kita untuk memainkan lagu, mereka pasti akan otomatis berlatih. Ya, memang harapannya kita harus membawa lagu dengan kita pemain kita yang percaya diri aja, percaya diri yourself. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Yunis. Semoga sukses selalu. Ya, nanti saya nonton di Monas. Yes, terima kasih. Jangan lupa datang juga. Oke, silakan Mbak Yunis kalau mau lanjut latihan lagi ya. Thank you ya. Dan pemirsa,
pemirsa diingat kembali ya bahwa musik klasik ini bisa dinikmati oleh semua orang, dan jangan lupa untuk selalu mendukung Orkestra Indonesia. Dari Jakarta, Gemma Tanjung, Syahda Marahman, Metro TV.